kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemasaran internal koperasi. Sebelum ke materi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Raffi. Nama saya Geraldine Nurulaini. Nama saya Nelly Yulianti. Nama saya Devi Puspita. Nama saya Azan Yansi. Ya, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama kita akan dibacakan oleh Gerani. Pengertian pemasaran internal koperasi. Pasar internal sendiri mempunyai arti hubungan atau transaksi bisnis antara perusahaan koperasi dengan anggotanya. Internal marketing merupakan penanaman konsep teori dan praktik pemasaran terhadap orang yang melayani pelanggan dan karyawan, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang baik. Pelatihan dasarnya dilakukan di mana sebelum karyawan berinteraksi dengan pelanggan yang sebenarnya. Terlebih dahulu mereka harus mencoba berinteraksi kepada pegawai lainnya. Agar rencana pemasaran sebuah perusahaan berjalan dengan baik, maka sebelumnya perlu dilakukan pembinaan terhadap karyawan. Gagal atau suksesnya pemasaran sangat tergantung pada karyawan. Oleh karena itu, karyawan harus dilatih memberi pelayanan sebaik mungkin. Tugas perusahaan koperasi di pasar internal. Tujuan utama koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, segala aktivitas pemasaran yang bertujuan memuaskan anggota perlu dilakukan manajemen koperasi. Jika perusahaan koperasi ingin membangun loyalitas dan partisipasi aktif anggotanya, sehingga anggota mendapatkan manfaat atas hubungan bisnisnya dengan perusahaan koperasi. Pelayanan itu dapat berupa pemberian hadiah pelayanan bagi anggota maupun melalui aktivitas-aktivitas yang memudahkan anggota dalam mengembangkan usahanya. Menyusun rencana pemasaran internal. Perencanaan pemasaran internal yang baik paling tidak harus mencapai 4 tujuan, yaitu 1. Menentukan kebutuhan dan keinginan anggota. 2. Menentukan pasar sasaran yang tepat. 3. Menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan daya saing. Yang keempat, membantu menciptakan bauran pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota. Kebutuhan dan keinginan anggota dapat diketahui melalui riset pasar internal. Salah satu tujuan utama riset pasar internal adalah mengidentifikasi pasar sasaran atau target market, yaitu anggota koperasi yang menjadi target produk perusahaan koperasi. Anggota adalah pelanggan yang perlu dilayani dengan baik. Dengan cara seperti ini, koperasi dapat membangun daya saing di pasar internal. Pengetahuan tentang daya saing koperasi diperlukan untuk menemukan strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang tepat di pasar internal. Prinsip-prinsip dasar dalam mencapai kepuasan anggota. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pembelian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan terakhir, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya yaitu ada bauran pemasaran koperasi, di mana di dalam bauran pemasaran koperasi ini terdapat 4 konsep. Yang pertama yaitu ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan atau kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen di sini itu tidak hanya pada bentuk fisik produk saja, melainkan satu paket kepuasan yang didapat dari pembelian produk. Produk koperasi ini merupakan faktor yang sangat penting dalam pemasaran koperasi, di mana produk yang dimaksud dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan baik kepada anggota maupun kepada non-anggota. Yang kedua yaitu ada distribusi. Pada pasar internal koperasi, saluran distribusi ini terbentang di sepanjang jalur tata niaga yang terintegrasi, mulai dari industri hulu sampai industri hilir. Saluran distribusi mengarahkan komoditas atau barang-barang hasil produksi anggota hingga ke konsumen akhir, baik di pasar internal maupun di pasar eksternal. Yang ketiga yaitu ada harga. Di sini juga harga merupakan petunjuk tentang nilai produk atau jasa bagi seseorang, dan pelanggan yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda pula untuk barang atau jasa yang sama. Penetapan harga dengan orientasi anggota lebih penting daripada mencoba mencari harga ideal untuk suatu produk. Pada kenyataannya, untuk sebagian besar barang terdapat jangkauan harga yang dapat diterima
menentukan satu harga tunggal yang ideal. Harga akhir yang ditentukan manajemen koperasi tergantung dari citra yang ingin diciptakan dalam pikiran pelanggan, baik murah, menengah, atau tinggi. Yang keempat yaitu ada promosi, di mana promosi di sini itu menyangkut baik periklanan maupun juga penjualan secara pribadi. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan dan membujuk pelanggan. Iklan mengkomunikasikan manfaat barang atau jasa pada calon pelanggan melalui media massa. Sedangkan penjualan secara pribadi itu melibatkan seni membujuk dalam penjualan dengan dasar tatap muka. Program promosi perusahaan dapat mempunyai peranan penting dalam menciptakan citra dalam pikiran pelanggan. Selanjutnya, pengembangan pasar internal melalui integrasi vertikal operasi. Menurut R.A. Priyono, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif dalam perusahaan memperluas ruang lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang atau hulu atau ke depan hilir. Integrasi ke belakang bertujuan membantu kelancaran atau kemanfaatan sumber bahan mentah. Dengan demikian dapat meminimumkan risiko kekurangan bahan mentah dan menjamin biaya bahan yang rendah, sehingga perusahaan memiliki keuntungan. Sedangkan integrasi ke depan bertujuan sebagai jalan keluar untuk menjamin kelancaran penjualan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Manfaat integrasi vertikal yang paling umum adalah penghematan atau penekanan biaya dalam produksi, penjualan, pembelian biaya, transaksi, dan bidang lain. Di samping itu, operasi terpadu dapat mengurangi kebutuhan untuk mengumpulkan jenis-jenis informasi tertentu mengenai pasar, biaya tetap untuk memantau pasar dan memperkirakan pasok. Permintaan dan harga dapat disebarkan ke seluruh bagian dari perusahaan yang terpadu. Sedangkan dari perusahaan yang tidak terpadu ditanggung oleh masing-masing unit. Baik, sekarang kita ke sesi tanya jawab dari yang kelompok satu orang satu pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Restu Ramandika dari kelompok 1. Izin bertanya, sebutkan salah satu tujuan utama dari riset pasar internal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Barka dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana cara menyusun rencana untuk pemasaran internal koperasi? Terima kasih. Nama saya Desi Tamia, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, mengapa dalam suatu perusahaan harus memiliki internal marketing, dan sebutkan contoh dari internal marketing. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan salah satu tujuan utama riset pasar internal. Jadi, salah satu tujuan utama riset pasar internal adalah untuk mengidentifikasi pasar-pasaran atau target market, yaitu anggota koperasi yang menjadi target produk perusahaan koperasi. Pada koperasi yang anggotanya cukup luas dan cenderung heterogen kebutuhannya, penentuan pasar sasaran untuk produk-produk tertentu sangat diperlukan. Izin menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara menyusun rencana pemasaran koperasi? 1. Menentukan kebutuhan dan keinginan anggota. 2. Menentukan pasar sasaran yang tepat. 3. Menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan daya saing. 4. Membantu menciptakan bauran pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota. Izin menjawab pertanyaan dari Desi kelompok 4. Mengapa dalam suatu perusahaan harus memiliki internal marketing, dan sebutkan contoh dari internal marketing? Karena bertujuan agar memiliki anggota staf karyawan yang sesuai sebagai customer service manager hingga sebagai posisi lain yang bekerja untuk meningkatkan hubungan baik antar perusahaan dan dengan para pelanggan. Contoh dari internal marketing ini seperti Bank Mandiri yang hingga sekarang ini yang terus meningkatkan pelayanannya kepada nasabahnya. Bank Mandiri juga meningkatkan mulai dari pelayanan security, teller, customer service, sampai dengan pelayanan PR-nya seperti program-program yang mereka selenggarakan. Baik, jadi kesimpulan
kesimpulan dari materi ini, internal marketing merupakan penanaman konsep teori dan praktik pemasaran terhadap orang yang melayani pelanggan atau karyawan, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang baik. Latihan dasarnya dilakukan di mana sebelum karyawan berinteraksi dengan pelanggan yang sebenarnya. Terlebih dahulu mereka mencoba berinteraksi kepada pegawai lainnya, di mana tugas perusahaan koperasi di pasar internal ini akan memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya, sehingga anggota mendapatkan manfaat atas hubungan bisnisnya dengan perusahaan koperasi. Pelayanan ini dapat berupa pemberian harga pelayanan bagi anggota maupun melalui aktivitas-aktivitas yang memudahkan anggota dalam mengembangkan usahanya. Bauran pemasaran di dalam koperasi yaitu produk, distribusi atau flash, harga, dan promosi. Adapun perencanaan pemasaran internal yang baik paling tidak harus mencapai 4 tujuan, yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan anggota, menentukan pasar sasaran yang tepat, menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan daya saing, membantu menciptakan bauran pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.